Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan judul Perkataan Sehat dan Perbuatan yang Baik. Akhir-akhir ini, ada banyak berita tentang kejahatan yang tidak bisa dibayangkan sedang diberitakan. Di antara orang tua dan anak, dan di antara suami dan istri. Bukan hanya di antara keluarga kandung, tetapi di antara sanak saudara saling mengancam nyawa dan akhirnya membunuh satu sama lain. Dan juga ada berita tentang seorang ibu yang tua membunuh teman-teman sedesanya yang sudah lama dikenal dengan racun. Waktu saya mendengar berita seperti itu, saya berpikir dunia sungguh menjadi mengerikan. Ada juga berita kecelakaan bahwa seorang manusia tiba-tiba meninggal lagi di jalan atau di kereta api di bawah tanah di siang hari. Ketika berita-berita seperti itu diberitakan, saya bertekad lagi untuk memberitakan ajaran-ajaran sehat Tuhan ke dunia lebih banyak lagi. Anda juga setuju, bukan? Sekarang, kelihatannya orang-orang muda, bapak-bapak, ibu-ibu, dan orang lansia semuanya sama. Masyarakat zaman ini tidak boleh terus jahat seperti ini. Kita harus memimpin mereka untuk hidup dengan cara benar dan sehat menurut hati nurani yang telah diberikan Tuhan. Pemikiran ini sering muncul di dalam hatiku. Jadi, kita harus menggunakan perkataan yang sehat dan perbuatan yang baik dan memiliki hati nurani yang baik di Sion. Dan kita harus berperan sebagai 3% garam dari laut untuk memurnikan dunia melalui apa yang telah kita pelajari dari Bapa dan Ibu. Sangat banyak air yang kotor mengalir ke laut, tetapi air laut tidak menjadi busuk dan menjadi kotor itu karena 3% garam di laut yang memungkinkan air tetap murni. Sama seperti itu, kita perlu mengubah bumi ini melalui perbuatan baik kita. Kita tidak boleh mengikuti dan tertarik oleh dunia yang jahat ini, tetapi kita harus menjadi kepala dan memimpin mereka untuk mengikuti kita, bukan? Tuhan sudah berkata bahwa jika kita menaati firman-Nya, Dia akan menjadikan kita kepala, bukan ekor. Kalau kita memikirkannya secara terbalik, firman itu berarti bahwa kita tidak boleh mengikuti dunia, tetapi harus memimpin dunia untuk mengikuti kita, bukan? Kita perlu percaya bahwa kita bisa memimpin dunia dan berusaha untuk mengubah dunia dengan perkataan yang sehat dan perbuatan yang baik menurut kehendak Bapa dan Ibu. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kentang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Walaupun dunia jadi jahat, kita tidak boleh menjadi jahat juga mengikuti dunia seperti ekor. Di tempat kerja, di antara tetangga, di bala tentara, atau di sekolah, di mana saja kita harus menjadi kepala dan memimpin orang-orang ke jalan yang benar dari pikiran dan
perbuatan yang salah. Dengan demikian, kita akan duduk di posisi di mana bisa menyelamatkan dunia, tidak hanya memimpin ke jalan yang benar. Karena dunia ini sangat jahat dan busuk. Tuhan berkata bahwa semua anak Sion jangan mengikuti perbuatan yang jahat yang dilakukan orang-orang di dunia. Jika kita mengikutinya, kita akan menjadi ekor. Tuhan berkata bahwa kita harus menjadi kepala untuk memimpin mereka ke jalan yang benar. Mari kita baca Roma pasal 12. Ayat 1 kita baca. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan apa? Supaya kita menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus, kita harus menjalani kehidupan seperti apa? Kita harus menjalani kehidupan yang kudus, bukan? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu melakukan apa pada dunia ini. Maksudnya, jangan kita mempelajari dunia ini. Kita harus menaati Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya. Itu baik, kita mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Alkitab benar-benar melarang kita mengikuti dunia. Menurut Anda, kepala boleh menjadi ekor dan mengikuti dunia? Mari kita baca ayat 2 sekali lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab berkata bahwa kita perlu membedakan manakah kehendak Tuhan dan apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan dan yang harus melakukannya. Di dalam Alkitab ada banyak ajaran seperti ini. Kita tidak boleh menganggapnya hanya suatu firman yang baik tertulis di dalam Alkitab. Tapi harus menghargai semua firman ini karena firman ini juga salah satu perintah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita baca 1 Timotius pasal 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Orang-orang di dunia jahat, tetapi kita tidak boleh menganggap perbuatan jahat mereka itu wajar. Lot, seseorang yang benar itu selalu sedih hatinya selama melihat kejahatan orang-orang di Sodom dan Gomora. Alkitab berkata, jiwanya yang benar itu tersiksa. Selama kita hidup di zaman ini, kita juga perlu kesaksian bahwa jiwa kita yang benar itu tersiksa. Untuk itu, bukankah kita harus memimpin dunia ke jalan yang benar? Tuhan telah memberi ajarannya yang berharga melalui 1 Timotius pasal 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Tuhan akan mengaruniakan hadiah kepada orang yang melakukan perbuatan baik dan membagi hal-hal yang baik kepada orang lain. Meskipun perbuatan-perbuatan itu dilakukan di bumi ini, Tuhan tidak akan melupakan hadiah bagi kita. Alkitab berkata bahwa semua perbuatan kita yang baik akan menjadi dasar kebaikan bagi kita untuk menerima hidup yang kekal. Ada banyak ajaran seperti ini di dalam Alkitab. Jadi, janganlah berpikir bahwa ajaran-ajaran Alkitab itu hanya ajaran-ajaran moral. Tetapi kita harus percaya bahwa semua ajaran Alkitab itu diberikan oleh Tuhan dan memimpin dunia kepadanya. Memang Alkitab dituliskan oleh para nabi, tetapi Alkitab adalah kehendak Tuhan yang dituliskan mereka dengan dorongan roh Tuhan. Jadi, kita harus menerimanya sebagai kehendak Tuhan supaya kita tidak akan kehilangan kerajaan sorga.
Mari kita baca Roma pasal 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi kehendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena tidak ada kasih, kasus kriminal terjadi. Karena tidak ada kasih, pembunuhan terjadi. Dan karena tidak ada kasih, hal-hal yang jahat terjadi setiap hari. Saya mendengar berita-berita kejahatan itu setiap hari. Saya berpikir secara alami kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Terlepas dari umur, semua orang seperti remaja, bapak, ibu, siswa, ataupun anak TK, sungguh-sungguh tidak boleh tercemar oleh dunia ini. Hari ini, saya ingin menyampaikan kehendak Tuhan tentang hal ini kepada saudara-saudari. Mari kita baca Roma sekali lagi. Pasal 13 ayat 8 kita baca. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah apa? Adalah kegenapan hukum Taurat. Di dalam semua catatan Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ada kasih Tuhan yang kudus dan agung. Ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk membangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, yaitu perbuatan yang jahat dan perkataan yang tidak sehat. Semua perbuatan dimulai dari perkataan, jadi mari kita coba mengubah cara perkataan kita. Mari kita sering menggunakan perkataan yang sehat, yang baik, yang lembut, dan yang positif, bukan perkataan jahat. Mari kita mengatakan kata-kata yang sehat menurut ajaran-ajaran Tuhan yang sehat. Di mana perkataan sehat dikeluarkan, di situ juga perbuatan baik dilakukan. Dan di mana perbuatan baik dilakukan, sifat yang baik dibesarkan. Dunia ini terbiasa menggunakan perkataan yang negatif, bukan perkataan yang positif. Kita tidak boleh mengikuti hal-hal duniawi. Padahal, kita harus menjadi kepala dan memberitakan kebudayaan Sion kepada banyak orang, supaya dunia bisa mengikuti kita. Ayat 12 kita baca. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Hari ini, kita mempelajari kehendak Tuhan yang kudus melalui Roma pasal 13 hari ini. Walaupun kita, penduduk Sion, pandai berkhotbah dan memberitakan Injil, kalau kita belum mencapai sifat baik yang Tuhan inginkan, kita tidak layak menjadi anak Tuhan. Kalau kita menggunakan perkataan yang sehat, yang positif, dan yang benar, perbuatan kita akan menjadi baik secara alami. Kemudian, sifat kita juga menjadi sifat yang sehat dan yang benar. Proses itulah proses pembentukan sifat seseorang manusia. Mari kita gunakan perkataan yang baik, yang sehat dan yang positif. Dan mari kita lakukan perbuatan yang baik dan yang berkarunia.
Mari kita memiliki sifat yang baik dan yang benar. Jadi kita melakukan yang baik, sifat kita pasti akan menjadi yang baik. Jadi, kita harus mengikuti ajaran-ajaran Tuhan yang ditunjukkan Alkitab, bukan ajaran-ajaran dunia. Apa yang harus kita lakukan terhadap dunia ini? Kita harus memimpinnya. Karena Tuhan berjanji untuk membuat kita kepala, bukan ekor. Kemudian, daripada mencoba mempelajari hal-hal duniawi, mari kita lanjutkan dan berkata, dunia ikutilah aku. Ketika Yesus datang ke bumi ini, dia sudah memberitakan Injil sambil melakukan perbuatan yang baik. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 10. Pasal 10 ayat 36 kita baca. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil melakukan apa? Dia berbuat baik kemana saja dia pergi. Yesus telah memberitakan hal-hal kerajaan sorga sambil melakukan perbuatan yang baik. Sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Selama kita memberitakan Injil kepada 7 miliar orang, kita perlu menggunakan perkataan yang sehat dan melakukan perbuatan yang baik dan memiliki sifat yang baik. Jika tidak, semua firman yang kita sampaikan tidak akan menjadi biji yang jatuh ke tanah yang baik. Bagaimana jika perkataan kita itu kasar? Bagaimana jika batin kita keras seperti batu? Meskipun kita menabur biji-biji kebenaran yang seperti permata, hasilnya tidak akan berbuah. Apakah kita bisa berbuah 100 kali lipat, 50 kali lipat, atau 30 kali lipat? Karena itulah Yesus telah memberitakan hal-hal kerajaan surga sambil melakukan perbuatan yang baik dan yang benar. Dia sudah mengajarkan semua hukum dan peraturannya. Memimpin orang yang miskin dan orang yang lemah, yang sedang ditekan oleh rantai dosa dan maut, kepada Tuhan dan menanam harapan akan kerajaan surga di dalam batin mereka. Kita bisa melihat pekerjaannya di dalam Alkitab. Ada yang berkata, tidak apa-apa kita menginjil banyak tanpa peduli sifat kita jahat atau tidak. Saudara-saudara, buahnya akan segera gugur. Kita harus menuruti apa yang telah ditunjukkan Tuhan kepada kita. Ayat 38 kita baca, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan sekeliling sambil berbuat baik dan menyembah semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Saudara-saudari, ketika kita memberitakan Injil, kita perlu berpikir, apakah yang akan dilakukan Bapak dan Ibu dalam situasi ini? Ibu surgawi sedang menyelamatkan banyak orang di dunia dan memeluk banyak jiwa dan memperhatikan mereka setiap tahun. Perbuatan yang baik, di dalam Matius pasal 5, Yesus berkata, muliakanlah Tuhan melalui perbuatan baikmu. Saudara-saudari, itu pun salah satu perintah Tuhan. Janganlah berpikir itu hanya salah satu ajaran moral di antara banyak firman yang baik di dalam Alkitab. Tetapi, anggaplah itu pun sebagai perintah Tuhan yang tidak boleh kita abaikan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi saudara-saudari di Sion,
Tolong menjadi teladan baik kepada semua orang dengan perbuatan yang baik. Mari kita baca 1 Timotius pasal 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ajaran yang sesuai dengan ibadah itu mengandung ajaran tentang hidup yang saleh dan hidup yang suci, perkataan sehat, perbuatan yang baik, dan sifat yang baik. Semua itu bisa dikategorikan dalam ibadah. Bagaimana jika seorang tidak menurut perkataan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan ajaran yang sesuai dengan ibadah kita? Ia adalah seorang yang berlagak tahu. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Akhirnya, bagaimana kebenaran yaitu firman Tuhan di dalam hatinya? Orang itu kehilangan kebenaran itu. Tuhan sudah berkata di dalam Wahyu, "Peganglah firman hidup, jangan kehilangannya." Namun, orang seperti itu dengan mudah kehilangan kebenaran. Jika seorang tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, yang menyebabkan percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Saudara-saudari, kita tidak membawa apapun saat kita lahir di bumi. Dan kita tidak akan membawa apapun saat kita meninggal. Hanya firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi, orang yang melakukan firman Tuhan akan membawa banyak hal ketika masuk ke sorga. Saya berulang meminta Anda semua tidak menjadi serupa dengan dunia yang jahat dan yang tidak setia ini. Tetapi, harus mempelajari ajaran-ajaran Tuhan. Tuhan telah menempatkan kita di posisi untuk memimpin dunia. Tuhan sudah berkata, "Aku akan membuat kamu kepala, bukan ekor." Kita tidak boleh mengikuti dunia dengan berpikir, "Mungkin aku boleh melakukan ini karena dunia melakukannya. Tidak apa-apa aku berbuat ini karena dunia sangat jahat." Saya meminta semua anggota Sion, kita selalu menurut ajaran Tuhan sambil berpikir, apakah yang telah diajarkan Tuhan kepadaku? Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.